Media Vietnam anggap ucapan Erick Thohir usai timnas Indonesia bantai Brunei Darussalam sebagai ajakan perang. Sintayong akui dikecewakan oleh performa pemain naturalisasi ini. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Media Vietnam anggap ucapan Erick Thohir usai timnas Indonesia bantai Brunei Darussalam sebagai ajakan perang. Media Vietnam Soha.vn menganggap ucapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai timnas Indonesia menang telak 6-0 atas timnas Brunei Darussalam di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai ancaman perang. Sebab nama Vietnam ikut terseret. Duel timnas Indonesia versus timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta pada Kamis 12 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda menang telak berkat gol Dimas Derajat di menit ke-7, menit ke-72, dan menit 90+2, Rizky Ridho menit ke-12, dan Ramadan Sananta di menit 63+67. Usai laga itu, Erick bersyukur atas kemenangan telak itu. Ia juga mengingatkan agar pemain tidak lengah jelang memasuki leg kedua yang akan digelar pada Selasa 17 Oktober 2023 di Stadion Nasional Sultan Hasanuddin Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah kita menang 6-0. Tanggal 17 Oktober masih ada pertandingan. Jangan lengah karena cita-cita nggak cukup di sini, kata Erick Thohir kepada skuad Indonesia. Ucapan itu lantas disorot oleh Soha.vn sebab Erick menyebut calon lawan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah menanti. Indonesia akan menghadapi timnas Filipina, timnas Vietnam, dan timnas Irak jika melaju ke babak kedua. Grup F kita melawan Filipina, Vietnam, dan juga Irak. Tidak cukup di situ, kita juga mau lebih tinggi, tukas Erick. Bagi Soha.vn, ucapan itu diterjemahkan sebagai ajakan perang, sebab peringatan Erick itu membawa nama Vietnam. Ketua Umum PSSI juga mengirim ajakan perang kepada lawan yang akan dihadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia termasuk Vietnam. Ulas Soha.vn dalam artikelnya dikutip pada Sabtu 14 Oktober 2023. Keunggulan 6-0 secara agregat praktis membuat Indonesia melangkahkan satu kakinya di fase grup. Anak asuh Sintayong hanya perlu memetik hasil imbang untuk melaju. Itu berarti Indonesia segera bertemu Vietnam pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini mengulangi babak kualifikasi pada 2022 di mana skuad Garuda juga menghadapi The Golden Star di fase grup. Sintayong akui dikecewakan oleh performa pemain naturalisasi ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membuat kejutan dengan menempatkan Sandy Walsh sebagai gelandang saat timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada Kamis 13 Oktober 2023 tersebut, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei dengan skor telak 6-0. Di balik kesuksesan itu ada hal menarik karena STY memainkan Sandy sebagai gelandang. Padahal pemain berusia 28 tahun tersebut berposisi sebagai bek sayap kanan atau kiri. Berdasarkan catatan dari laman Transfermarkt, Sandy sudah pernah bermain di posisi bek kanan, bek tengah, dan juga gelandang kanan. Sementara di posisi gelandang baru pertama kali dilakukan pada laga semalam. Menurut Sintayong, menempatkan Sandy sebagai gelandang merupakan caranya mengantisipasi jika bertemu lawan lebih kuat. Namun dia mengakui penampilan Sandy belum maksimal. Ketika kami bertemu lawan yang lebih kuat, itu lebih baik juga, sudah saya pikirkan. Posisi Sandy tadi memang pernah di posisi itu, namun itu 10 tahun lalu, ujar Sintayong.
Saya lihat masih banyak kekurangan, saya berharap Sandi bisa menunjukkan yang lebih baik ke depannya, tambah dia. Pada laga tersebut, 6 gol yang dicetak timnas Indonesia berasal dari Dimas Drajat 3, Ramadan Sananta 2, dan Rizky Ridho. Sementara Sandi pada laga semalam kemarin tampil selama 90 menit. Selanjutnya Garuda Muda akan menghadapi Brunei Darussalam pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ronde pertama di Stadion Hasanal Bolkiah Bandar Seri Begawan pada Selasa 17 Oktober. Pertama, Arhan dan kawan-kawan hanya memerlukan hasil imbang untuk bisa memastikan satu tempat di ronde kedua. Jika kalah kurang dari 6 gol, maka Indonesia dipastikan akan tetap lolos.